Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semuanya. Selamat pagi kepada para peserta PKPA yang pada hari ini 15 Februari 2025. Perkenalkan saya Sabina sebagai moderator kali ini yang akan memandu jalannya sesi ini sampai dengan selesai nanti. Yang mana sesi ini akan terbagi menjadi 2 plot sesi, yang mana plot pertama yang akan dimulai dari 8.30 tadi sampai dengan 10.30 nanti, dan kemudian akan dilanjutkan ke plot 2 yang akan dimulai pada 10.30 dan diakhiri pada 12.30 nanti. Maka dari itu pada sesi kali ini berkenaan dengan materi organisasi perusahaan, termasuk penggabungan atau merger dan pengambil alihan atau acquisition, yang secara mendalam oleh pemateri kita pada pagi hari ini, yakni Dr. Yuniarti SHM HLLM. Sebelum itu saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Ibu Dr. Yuniarti SHM HLLM merupakan dosen sekaligus mediator sekaligus auditor di Universitas Airlangga Surabaya. Beliau juga merupakan pengajar hukum perseroan S1, pengajar hukum perbankan S1, pengajar hukum investasi S1, pengajar hukum perbankan syariah S1, pengajar penyelesaian sengketa alternatif S1, merupakan juga pengajar dari strategi penyelesaian sengketa S2, merupakan juga pengajar perkembangan hukum arbitrase S2, merupakan uji tuntas S2, teori hukum perusahaan S2, hukum perusahaan S2, dan kerjasama pemerintah dan badan usaha S2 di Universitas Airlangga. Maka dari itu, tanpa menunggu berlama-lama, langsung saja kepada Ibu Dr. Yuniarti SHM HLLM untuk waktu dan tempat, saya silakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Sabrina atas perkenalan yang sangat fruitful ya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara, Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah kita bertemu pada acara yang sangat bermanfaat pada weekend ini ya, yaitu saudara mengikuti pendidikan profesi advokat. Sebelumnya saya ingin tahu background dari Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita melanjutkan, mungkin ada berapa yang fresh graduate? Boleh angkat tangan? Ada berapa yang sudah beberapa tahun fresh graduate-nya dan sudah bekerja di lembaga? Yang bekerja di lembaga pemerintahan mungkin? Berarti swasta semua ya? Baik, saya mulai. Jadi yang diamanatkan kepada saya adalah ini materi yang harus disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Penekanannya adalah pada hukum korporasi. Hukum korporasi di Indonesia sendiri kan ada beberapa macam, terdiri dari beberapa macam bagian, strukturnya banyak. Jadi kalau kita bicara hukum korporasi, di dalamnya diawali dengan pembicaraan bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Nah, sejauh ini badan usaha apa saja yang Bapak dan Ibu kenal? Di badan usaha kan ada dua macam ya, badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang non badan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum dimulai dengan adanya UD, ini yang paling banyak ada di sekitar Bapak dan Ibu ya. Berupa toko material mungkin, atau catering, atau berupa ya banyak macamnya. Biasanya berupa UMKM. Lalu tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa UD memiliki aset yang sangat besar sekali. Jadi UD ini merupakan usaha perorangan. Ketika seseorang melakukan kegiatan usahanya sendiri, dia bertanggung jawab sendiri atas segala macam kegiatan bisnis yang dia lakukan, sehingga untuk liability-nya dia bertanggung jawab secara penuh terkait kegiatan yang dia lakukan dengan pihak ketiga. Ini dari UD. Jadi ada beberapa macam kan. Ini kalau memulai kuliah hukum perusahaan, saya selalu mulai dengan skema ini. Ada beberapa macam bentuk, tadi kita sudah bedakan non badan hukum dan berbadan hukum. Non badan hukum ini berarti dia terkait dengan pertanggungjawabannya nanti. Tanggung jawabnya ada pertanggungjawaban penuh dari setiap orang yang terlibat dalam
badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut. Mulai dari UD tadi, ini merupakan usaha perorangan yang didirikan oleh satu orang. Walaupun dia punya 100 orang pegawai, namun karena dia memilih bentuk UD, maka dia bertanggung jawab penuh atas segala macam pegawai serta hubungan transaksionalnya dengan pihak ketiga. Dengan segala macam stakeholdernya. Stakeholder bisa berupa pemerintah, lalu bisa berupa partner atau mitra, bisa berupa karyawan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ketika seseorang merasa membutuhkan bentuk kerjasama, saya tidak mampu untuk bekerja sendirian, saya ingin memperluas usaha saya. Atau ketika Bapak dan Ibu merasa untuk memiliki partner dalam menjalankan suatu usaha, tetapi tidak memerlukan adanya satu common name atau tidak memerlukan suatu nama bersama. Jadi tetap pada nama masing-masing. Ada praktek bersama dokter misalnya, tapi namanya mereka tidak berada dalam satu naungan klinik. Dokter cuma praktek di tempat yang sama saja, mengikut sertakan apotik di situ, mereka jalan sendiri-sendiri. Ini bisa kita sebut dengan bentuk persekutuan perdata atau maskap. Dasarnya adalah perjanjian. Jadi kalau misalnya perjanjian berarti harus ada dua atau lebih pihak yang terlibat di dalamnya. Karena didasari dengan adanya suatu kerjasama, maka harus ada mekanisme yang mereka sepakati di awal terkait dengan bagaimana cara memasukkan inbrengnya. Lalu kemudian bagaimana mekanisme pembagian keuntungannya. Kira-kira inbreng itu apa ya? Mbak, yang di depan mungkin yang fresh graduate ini baru lulus. Apa itu inbreng? Kenapa kok mereka? Saya boleh ya jalan-jalan ya. Yang di Zoom kelihatan ya. Oh, ada kameranya. Kira-kira apa inbreng itu? Kenapa mereka harus menyepakati bentuk inbreng? Inbreng adalah Bapak mungkin? Modal dalam suatu persekutuan. Jadi kerjasama ini karena mereka bekerja sama dengan pihak lain, mereka bersama-sama menjalankan suatu kegiatan usaha, maka mereka membutuhkan suatu modal. Kita sebut ini sebagai inbreng. Inbreng dapat berupa fresh money, bisa berupa skills, bisa juga berupa barang. Barang bisa berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak dan Ibu memasukkan suatu benda dalam persekutuan Bapak dan Ibu, apakah terjadi perubahan kepemilikan? Kenapa, Pak? Dijadikan sebagai asetnya bersama. Oke, tadi kita mundur lagi. Tadi ada dua macam ya, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan berbadan hukum. Yang sedang kita bicarakan mulai dari UD tadi, lalu ke persekutuan perdata atau maskap, masih dalam ruang lingkup badan usaha non badan hukum. Karakteristik badan usaha non badan hukum adalah dia bukan merupakan suatu subjek hukum. Berarti dia tidak memiliki, dia bukan merupakan penyandang hak dan kewajiban. Sedangkan kepemilikan terhadap suatu benda adalah penyandang hak dan kewajiban. Sehingga saudara harus menjadi subjek hukum terlebih dahulu agar dapat menduduki atau menguasai suatu benda. Nah, kalau misalnya saudara memasukkan tanah sebagai inbreng ke dalam persekutuan perdata saudara tadi. Jadi tadi praktek bersama dengan apotik, ada satu tanah luasnya 3.000 meter, di dalamnya ada 10 orang dokter praktek bersama. Tanah yang dijadikan klinik itu milik saya, tanah 3.000 meter itu milik saya. Apakah secara otomatis tanah itu menjadi milik persekutuan? Bagaimana caranya? RUPS. Apakah dalam persekutuan ada RUPS? Tidak ada.
Jadi ingat lagi, dia bukan merupakan suatu subjek hukum. Lalu apa yang dimasukkan? Tadi kan ada tanah sebagai imbreng. Yang dimasukkan adalah hak untuk kenikmatan terhadap benda tersebut. Hak untuk menguasai dan menggunakan tanahnya. Jadi tidak beralih tanahnya. Ini sama seperti ketika lanjutannya, setelah kita tahu karakteristik dari maskap atau persekutuan perdata merupakan dasarnya adalah satu, perjanjian, berarti dia harus didirikan lebih dari 2 orang. Lalu kemudian ada imbreng yang dimasukkan, bisa berupa uang, bisa berupa skill, jadi dia tidak punya benda, dia tidak punya kekayaan yang melimpah untuk dimasukkan sebagai imbreng dalam persekutuan, tapi dia punya kemampuan manajerial yang sangat bagus. Jadi dia memanage persekutuan ini, sehingga nanti jalannya praktek bersama ini menjadi semakin maju. Bisa dia masukkan imbreng berupa skill dia untuk memanage kerjasama. Lalu kemudian bisa juga dimasukkan benda, tadi saya contohkan bendanya berupa tanah. Kalau dia punya mobil bisa digunakan sebagai mobil operasional. Misalnya saya masukkan ambulan untuk operasional persekutuan ini. Boleh. Tapi ambulan tersebut masih atas nama orang perorangan yang merupakan pemilik asal dari benda tersebut. Jadi yang dimasukkan hanya hak bagi persekutuan untuk menggunakan atau menikmati benda itu. Tidak ada akta imbreng, tidak ada perpindahan hak kepemilikan, dan lain sebagainya. Itu pada persekutuan perdata. Tidak ada penggunaan nama bersama pada persekutuan perdata. Untuk karakternya sama. Lalu kemudian ketika praktek bersama ini sudah maju, Bapak dan Ibu membutuhkan satu status tertentu agar dikenal oleh orang-orang, oleh masyarakat sekitar. Jadi kita pakai nama bersama. Klinik Maju Sejahtera misalnya. Sudah ada nama bersama kan? Pakai nama Klinik Maju Sejahtera. Jadi ada pembaharuan perjanjian lagi. Kita mendirikan sebuah firma. Firma karakteristiknya masih merupakan badan usaha non badan hukum. Bukan merupakan subjek hukum. Dia masih bukan merupakan subjek hukum. Jadi kalau saudara mendirikan kantor pengacara, pakai bentuk badan usaha firma, harap firma bukan merupakan sebuah badan hukum. Tapi dia merupakan objek pajak ya. Tetap dia merupakan objek pajak. Itu berbeda nanti. Kita bahas dulu dari segi hukumnya seperti apa. Bagaimana karakternya selain dia bukan merupakan sebuah badan hukum, firma masih didirikan atas dasar perjanjian. Oke. Dia memiliki lebih dari 2 orang sekutu. Oke. Lalu kemudian dia memiliki nama bersama. Ini karakteristik khusus dari firma. Jadi karakteristik yang dari persekutuan perdata dari maskap ini tetap dipakai dalam firma dengan tambahan adanya penggunaan nama bersama. Untuk adanya imbreng ini tadi digunakan untuk apa? Untuk pembagian keuntungan. Karena tujuan untuk mengadakan kerjasama ini tadi kan untuk mendapatkan keuntungan. Ada keuntungan, mereka bekerja sama harus jelas bagaimana pembagian keuntungan di antara para pihak. Bagaimana pembagian keuntungannya? Apakah proporsional atau apakah sama? Tergantung dengan perjanjian. Bagaimana mengukur perjanjiannya? Ditentukan oleh apa? Ditentukan dari imbreng yang dia masukkan tadi. Jadi misalnya, Bapak memasukkan uang 1 miliar dalam persekutuan, dengan saya memasukkan 3.000 meter tanah di kawasan Surabaya, yang 1 meter tanahnya harganya 8 juta, dengan teman saya, Mas siapa namanya? Tian. Mas Tian yang memasukkan keahliannya sebagai manajer persekutuan. Sama nggak kira-kira? Enggak. Nah, ini yang harus disepakati kemudian. Jadi ada imbreng, maka selanjutnya saudara menentukan bagaimana mekanisme pembagian keuntungan.
Bagaimana caranya saudara memutuskan masing-masing pembagian keuntungan pada suatu persekutuan? Apakah harus dikonversi dulu menjadi nilai uang atau bisa serta-merta dikonversikan terlebih dahulu? Jadi kalau misalnya yang saudara masukkan Bitcoin, saudara harus jual dulu Bitcoinnya. Saudara punya saham, sahamnya bagaimana caranya kira-kira? Kalau dia masukkan saham sebagai sebuah inbreng. Nilai saham tersebut gunanya untuk persekutuan gimana? Coba tadi dikaitkan dengan apakah suatu persekutuan bisa memberikan dapat diberikan hak milik, dapat memberikan hak milik terhadap suatu benda. Benda ini saham, nggak bisa. Jadi bagaimana kalau misalnya saudara memasukkan saham sebagai inbreng saudara pada suatu persekutuan? Harus dijual, jadi harus diuangkan. Baru saudara bisa membagi secara proporsional berapa nanti keuntungan yang diperjanjikan di antara para pihak itu sendiri. Kalau misalnya saya sudah memasukkan tanah 3.000 meter itu tadi, tetapi saya menulis di perjanjian bahwa apabila terjadi suatu kerugian terhadap persekutuan, maka saya yang akan menanggung semua kerugian tersebut. Boleh nggak? Boleh, asal semua setuju. Tapi apabila saya memperjanjikan dalam perjanjian pendirian bahwa apabila terdapat keuntungan pada persekutuan, maka semua keuntungan tersebut akan menjadi milik saya. Boleh? Tidak boleh. Dasarnya apa? Karena ada hak dan kewajiban? Itikat baik? Apalagi kira-kira? Pernah dengar janji Leonina? Kalau 1365 itu adalah PMH, 1635 kita bicara tentang janji Leonina. Bawa BW? Bawa KUH Perdata? Jadi ini konsep persekutuan perdata ya, dasarnya adalah suatu perjanjian dari 1618 BW, suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Fokusnya mereka bekerja sama, memasukkan sesuatu berarti ada inbreng, maksud dari memasukkan sesuatu dan mengikatkan diri itu adalah untuk membagi keuntungan. Ini konsep inbrengnya. Konsep inbreng itu merupakan sebuah modal usaha dan menjadi dasar perhitungan untung dan rugi serta sifatnya wajib. Sifatnya wajib, jadi harus ada dia masukkan sesuatu dalam suatu persekutuan. Kalau saudara ikut dalam persekutuan tapi saudara tidak memasukkan sesuatu, berarti saudara hanya bekerja saja di dalam persekutuan tersebut. Inbreng barang berupa barang, bisa berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud. Mekanismenya harus dikonversi terlebih dahulu melalui appraisal atau ada penilaian terkait dengan nilai benda tersebut. Jadi kalau misalnya saya masukkan nilainya berupa, saya masukkan satu buah mobil, 100 mobil Ford double cabin untuk persekutuan karena persekutuan ini bergerak di bidang transportasi tambang. Jadi dia butuh mobil Ford double cabin supaya kuat bannya. Kita tahu kalau kita memasukkan benda bergerak, apalagi yang berupa mobil, akan memiliki nilai residu. Tiap tahunnya pasti akan berkurang, apalagi nanti dia pakai secara aktif di pertambangan. Pasti banyak sekali
bagian-bagian yang harus diganti dan segala macam. Bagaimana saudara mengukur nilai dari barang tersebut sehingga nanti ketika masih berjalan pembagian keuntungan itu masih tetap dipandang adil. Apakah perjanjian ini harus diperbarui sepanjang waktu? Per tahun diperbarui, Bu, soalnya nilai value dari mobilnya per tahun juga berkurang. Dilihatnya dari mana? Dari STNK-nya, Bu, nilainya tiap tahun saya bayarnya berkurang ini nilainya. Semakin murah, semakin murah. Apakah harus diperbarui tiap tahun? Enggak, dasarnya di awal ketika Bapak dan Ibu memasukkan barang tersebut dalam suatu persekutuan. Makanya di awal dilakukan appraisal terhadap nilai tersebut. Yang digunakan juga nilai konversi itu dalam bentuk prosentase. Jadi keuntungannya ada berapa, prosentase pembagian keuntungannya bagaimana. Itu nanti yang akan dilakukan. Nah, ini juga harus dilakukan kesepakatan dari para pendiri. Inbreng berupa tenaga kerja bisa berupa keahlian, sekutu yang memberikan tenaga dan usaha wajib memberi perhitungan tanggung jawab kepada perseroan atas hasil dari kegiatan mereka. Konversi dari memasukkan tenaga atau skill saudara dalam suatu persekutuan adalah nilai terkecil. Jadi kalau misalnya Mas Tian tadi memasukkan 1 miliar, saya memasukkan 3.000 meter, 3.000 meter ini setara dengan misalnya 750 juta. Nah, yang tenaga kerja ini, kalau misalnya Mbak siapa namanya? Denisa. Mbak Anissa memasukkan 100 juta, maka nilai tenaga kerja itu setara dengan nilai inbreng yang terkecil, yang 100 juta ini tadi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tentang inbreng? Jadi kalau untuk badan usaha non badan hukum tidak ada terjadi peralihan hak kepemilikan terhadap badan usaha tersebut, yang ada hanya hak untuk menikmati benda tersebut saja, untuk menguasai benda tersebut. Lalu kemudian masuk kepada CV bentuk selanjutnya. Oh ya, tadi 1633 ini perjanjian untuk menetapkan masing-masing bagian. Nah, 1635 janji leonina, kesepakatan untuk hanya menyerahkan keuntungan kepada satu pihak saja bertentangan dengan pasal 1618 tentang tujuan persekutuan. Jadi tidak boleh dilakukan apabila terjadi suatu keuntungan, maka sepenuhnya keuntungan tersebut akan saya miliki. Itu gotong royong yang lain nanti. Tidak sesuai dengan azas keadilan. Bagaimana jika barang inbrengnya musnah? Jika yang dimasukkan dalam perseroan hanya satu kenikmatan barang tertentu yang pemakaiannya tidak mengakibatkan habisnya barang tersebut, maka barang tersebut tetap jadi tanggungan peserta yang jadi pemilik mutlak. Dan jika barang itu susut karena dipakai, turun harganya karena ditahan, dimaksudkan untuk dijual atau dimasukkan dalam perseroan menurut suatu anggaran yang ditentukan, maka barang tersebut menjadi tanggungan perseroan. Jadi susutnya barang jadi tanggungannya persekutuan. Oleh karena itu yang ditaksir hanya awalnya saja. Apabila terjadi kerugian akibat terjadi penyusutan barang, dianggap perseroan sudah mendapatkan kenikmatan dari barang tersebut, sehingga menjadi tanggungan dari perseroan. Jika barang tersebut telah ditaksir, maka peserta yang memasukkan barang tidak boleh meminta pembayaran melebihi harga taksirannya. Jadi sudah disepakati berdasarkan penaksiran. Pemenuhan inbreng merupakan utang atas janji. Jadi kalau misalnya saya janji masukkan tanah 3.000 meter tapi belum saya serahkan sehingga belum bisa berdiri, itu praktek bersama para dokter ini, itu merupakan utang saya. Kalau saya meninggal diwariskan menjadi hutang kepada para ahli waris saya. Ini akta pendirian persekutuan, boleh tertulis, boleh tidak tertulis. Lebih baik yang tertulis karena untuk menjamin kepastian terkait mekanisme pembagian keuntungan. Tetapi tidak adanya akta dalam bentuk tertulis, apalagi tidak adanya bentuk akta otentik untuk pendirian, tidak mengakibatkan apapun bagi pihak ketiga. Karena bagaimanapun ini sifatnya adalah suatu persekutuan, perjanjian di antara para pihak, sehingga mekanisme pembagian keuntungan itu pun mengikat ke dalam, bukan keluar.
Kalau keluar, sekali lagi kita balikan pada konsep bahwa badan usaha non badan hukum bukan merupakan subjek hukum. Sehingga ketika dia melakukan perjanjian dengan pihak ketiga, yang melakukan perjanjian adalah privat antara orang yang melakukan perjanjian tersebut. Jadi kalau misalnya di sini saudara bikin satu tadi firma untuk praktek bersama, praktek advokat yang bertanggung jawab kepada klien apabila mereka merasa tidak puas dengan kinerja saudara adalah sekutu yang menandatangani perjanjian dengan si klien. Tapi kan di situ kuasanya banyak ya. Jadi mau nggak mau itu juga nanti terikat. Ini pendaftarannya, kalau sekarang untuk yang non badan hukum sudah ada sistem administrasi pendaftaran non badan hukum. Jadi sekarang pun sudah lebih baik kalau melalui akta notaril untuk kemudahan pendaftaran persekutuan tersebut. Ini ada nama bersama untuk firma. Ini ketiadaan akta tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga. Nah, CV ini yang paling umum lagi. CV semua sifat pada maskap, semua sifat pada firma melekat juga pada CV. Jadi kalau kita urutkan bagaimana karakteristik dari CV? 1, didirikan atas dasar perjanjian. 2, dia bukan merupakan suatu subjek hukum. 3, ada penggunaan nama bersama. 4, nah ini kekhususannya, memiliki sekutu aktif dan sekutu pasif. Terkait pendirian dulu. Ini terkait pendirian untuk CV masih sama dengan pendirian pada firma dan maskap. Boleh punya akta, boleh juga tidak punya akta. Cuma nanti untuk CV ini karena ada sekutu aktif dan sekutu pasif, kalau dia mengajukan kredit, biasanya kalau di perbankan diminta untuk mereka akan melihat bagaimana anggaran dasar dari CV ini tadi. Kadang-kadang ada bank yang meminta untuk mengganti klausula dari pendirian CV. Apa yang mau diganti? Mereka minta untuk memasukkan semua sekutu bertanggung jawab secara penuh. Pertanggungjawaban kan ada 2 macam, tanggung jawab penuh dan tanggung jawab terbatas. Tanggung jawab penuh adalah tanggung jawab sampai kepada harta pribadinya. Tanggung jawab terbatas adalah sampai terkait dengan penyertaan yang dia masukkan dalam persekutuan. Nah, CV ada perbedaan terkait dengan sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif dia melakukan tindakan pengurusan pada CV dan memiliki tanggung jawab terbatas. Terbatas pada memiliki tanggung jawab penuh terhadap semua bentuk kegiatan yang dilakukan oleh CV. Sekutu pasif diam saja kan, dia tidak cawe-cawe dalam manajemen CV. Dia cuma memasukkan modal saja. Tanggung jawab dia hanya memiliki tanggung jawab, Mas yang baju biru, terbatas. Kenapa kok terbatas? Kenapa dia memiliki tanggung jawab terbatas? Karena dia tidak turut serta melakukan tindakan pengurusan atau tidak memiliki tindakan bisnis dengan pihak ketiga. Jadi sama sekali dia tidak terkait dengan aktivitas CV. Ini saja, memasukkan uang saja, memasukkan in-bank saja. Jadi dia dapat profit berdasarkan penyertaan modalnya,
Namun untuk tanggung jawab dia dibatasi memiliki imunitas untuk bertanggung jawab batas hanya berdasarkan besaran keikutsertaan dia pada CV tersebut. Namun, imunitas ini akan musnah apabila suatu ketika si sekutu pasif ini tiba-tiba melakukan kegiatan transaksional dengan pihak ketiga. Jadi dia menjadi bertanggung jawab penuh. Apakah selamanya dia akan bertanggung jawab penuh terhadap semua tindakan CV? Tidak. Hanya sebatas pada tindakan yang dia lakukan saja. Jadi untuk tindakan A, misalnya pembelian obat-obatan kepada PT Kalbe Farma. Atas persetujuan tersebut, dia melakukan tanda tangan. Atas penandatanganan yang dia lakukan dengan PT Kalbe Farma, dia bertanggung jawab secara penuh. Sehingga apabila nanti terjadi penundaan pembayaran atau prestasi dari CV belum membayar, maka si A ini ikut bertanggung jawab sampai kepada harta pribadi saya untuk melakukan pelunasan terhadap obat-obatan yang sudah saya beli dari PT Kalbe Farma kalau kekayaan CV tidak cukup. Bagaimana apabila terjadi kepailitan? Bagaimana caranya memailitkan suatu badan usaha non badan hukum? Bisa nggak? Bisa. Apakah bisa dilakukan kepailitan? Siapa yang dapat dipailitkan? Subjek hukum apa objek hukum? Subjek hukum. Bisa orang atau badan hukum. Apakah badan usaha non badan hukum ini merupakan subjek hukum? Bukan. Tapi banyak, Bu, yang ada di permohonan kepailitan itu CV ABC, terus kemudian ditambah dengan para sekutunya. Bisa? Masih angkat tangan tadi? Oh, enggak. Saya kira mau nambahin. Iya, biasanya begitu dituliskannya. Jadi nama CV-nya dituliskan, lalu kemudian para sekutunya menjadi turut termohon pailit. Agar nanti kalau misalnya hakim menentukan CV atau firmanya tidak bisa dipailitkan, semua sekutu bertanggung jawab secara pribadi. Dalam hal ini sekutu pasif bagaimana statusnya, Bu, dalam CV? Dia turut bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya, jadi dia turut juga dipailitkan. Jadi kalau misalnya tadi yang dipailitkan ada 5, CV-nya, Bapak ABC, Ibu DEF, lalu kemudian ada Bapak. Statusnya semuanya dalam keadaan pilot dan tercatat. Ini membebaskan status pilotnya nanti agak lama. Apalagi kalau terkait dengan perbankan, langsung masuk di daftar, ya, daftar hitam nasional. Sekarang apa namanya? Slik SJK. Ini bukanya juga makan waktu. Jadi hati-hati kalau masuk ke pilotan. Nah, tadi ya sampai kepada harta pribadinya. Ada pertanyaan sampai sini terkait dengan CV? Ya, silahkan. Izin bertanya, Bu, nama saya Adrianus Awan. Izin bertanya perihal tadi sekutu pasif dan aktif. Nah, kalau semisalnya, kalau menurut saya ini bukan sekutu pasif ataupun sekutu aktif, tetapi dia ikut memberikan modal tanpa ada di surat perjanjian. Seperti BO ya? Iya. Nah, lambat laun dia dapat merasakan keuntungan. Nah, ketika ada kerugian di dalam CV itu, dia juga menuntut haknya juga. Apakah bisa untuk menuntut perusahaannya dia sendiri seperti itu? Kalau dia BO statusnya apakah itu merupakan perusahaan miliknya? Itu perusahaan ya? Iya.
Ini Nah, kan itu. masih CV. Ya, kalau konteksnya di CV loh, Bu. Kalau CV, Bagaimana? apakah CV bisa punya BO? Bagaimana wujud BO? Apa pengertian dari BO? BO bisa berupa BO internal atau BO eksternal. BO internal kalau dalam hukum perusahaan masih gampang nelusurinnya. Dia masuk sebagai organ dalam perusahaan. Dia masuk sebagai, jadi kalau pendiri perusahaan, kan dia mengkonversi dirinya menjadi pemegang saham nanti. Dia masuk dalam RUPS, organ perusahaan RUPS-nya, bukan pemegang sahamnya. Dari struktur pemegang saham, dia bisa masuk ke dalam rapat umum pemegang saham untuk mengusulkan nama-nama direksi dan komisaris. Dia boleh menjadi direksi atau komisaris. Boleh juga tidak. Nah, yang duduk dalam struktur sebagai rapat umum pemegang saham yang masuk dalam rapat umum pemegang saham, dan direksi dan komisaris, ada yang mengatakan ini merupakan BU internal. Karena masih ada hubungan secara langsung. Dia masih menguasai perusahaan. Atau dia bisa berupa BO eksternal. Sama sekali tidak ada hubungan dengan perusahaan. Tapi sekali lagi saya ingatkan lagi, saya tegaskan ini dalam skema perusahaan ya. PT. BO eksternal berdasarkan perjanjian nomine diperbolehkan tidak? Jadi karena saya merupakan pejabat negara, saya tidak boleh memiliki keterkaitan dengan suatu perusahaan segala macam, atau saya bukan pejabat negara tapi saya orang tertentu, tapi saya tidak mau terdaftar sebagai pemegang saham pada suatu perusahaan karena nanti saya takut pajak saya meningkat dan lain sebagainya. Jadi saya tidak terlacak pada perusahaan tersebut. Saya minta tukang kebun saya untuk jadi pemegang saham atas nama saya. Tukang kebun saya beri uang 1 triliun. Digunakan sebagai inbreng pendirian perusahaan. Lalu kemudian dari sini tukang kebun saya menjadi direksi juga. Hanya namanya saja. Lalu kemudian segala aktivitas perusahaan ini semuanya digunakan untuk keuntungan perusahaan saya. Entah dia jadi supplier segala macam, yang penting semua macam bentuk kegiatan usaha yang nanti akan dilakukan oleh perusahaan A ini akan berafiliasi dengan saya. Kalau untuk masuk ke dalam proyek tertentu, saya pasti ikut, perusahaan saya pasti ikut. Segala macam tindakannya saya ikut menikmati. Secara hukum perjanjian nomine tidak bisa dilaksanakan. Ilegal. Karena suatu saham harus ada atas namanya. Buktinya apa? Jadi kalau saudara berperan sebagai pemegang saham, atau saudara menjadi seorang direksi, direksi harus mengurusi data perseroan. Data perseroan harus diubah sesuai dengan, kalau misalnya ada perubahan data perseroan berupa data pemegang saham, data direksi, data komisaris, ini harus dirawat oleh direksi. Direksi tidak merawat ini, maka direksi menyalahi tanggung jawabnya sebagai direksi. Dia melakukan tindakan ultra vires, kelalaian. Lalu kemudian apabila seseorang secara real dia memiliki saham pada perseroan, namun belum dicantumkan dalam data perseroan, dia belum menjadi pemegang saham pada perseroan. Lalu apakah dia berhak atas dividen dan segala macam? Tidak. Lalu keterkaitan antara BO dengan perseroan bagaimana? Padahal Bu, ada kewajiban bagi notaris untuk melaporkan beneficial owner ketika pendirian suatu perusahaan. Baik berupa badan usaha yang berbadan hukum maupun non badan hukum. Notaris harus melaporkan. Punya BO enggak? Kalau ada BO-nya, siapa BO-nya? Didata. Dilaporkan juga. Laporan ini masuk ke PPATK.
Tapi apakah beneficial owner tadi yang tidak dapat kita lacak secara hukum dengan perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban? Apa dasarnya? Apakah kalau misalnya PT ini pilot, kita bisa ngambil BO-nya? Saya bisa nggak diajak pilot juga? Oleh tadi PT yang saya dirikan, yang saya pasang, tukang kebun saya sebagai direktur. Dan tukang kebun saya yang dapat uang 1 triliun atas namanya. Cuma atas namanya saja. Bisa? Beda kasusnya kalau pada satu group of company, grup perusahaan, Astra Internasional ya, punya beberapa macam sektor usaha di Indonesia, agen tunggal pemegang merek, plantation, dia pegang sawit, coklat, dan segala macam, dia pegang finance, ada asuransi, Astra World, dan lain sebagainya, ada finance lagi, FIF, dan turunannya. Nah, dari sini kita tahu Astra punya berapa persen bagian ke anak-anak perusahaan, sampai di anak-anak perusahaan ini kalau misalnya dapat dibuktikan Astra melakukan pengendalian lebih dari 60%, iya kita bisa ambil dia dari bukti adanya pengendalian itu tadi. Bukti pengendaliannya didapatkan dari mana? Risalah rapat direksi, keputusan RUPS, dan lain sebagainya. Itu baru bisa. Tapi tadi kalau BO masuk ke dalam suatu CV, apalagi masuk ke dalam yayasan. Bagaimana cara membuktikan seseorang menjadi BO dalam suatu yayasan? Kita belum masuk ke badan hukum, nanti kita bahas sedikit. Ada lagi pertanyaan lain? Ya, silakan. Terkait BO ini kan baru oleh notaris tuh baru-baru ini aja, misalnya. Kami ini beberapa kali menghadapi beberapa mafia lah di Jakarta dan di Makassar, yang memang sekarang itu, bukan sekarang, dari dulu itu permainannya seperti itu. Jadi seperti yang jenengan sampaikan tadi, jadi orang yang ditaruh sebagai direksinya itu hanya proksi-proksinya saja gitu. Lah ketika kami sudah berhasil mempilotkan, which is mencari KL tuh susahnya minta ampun, dan sudah berhasil mempilotkan, itu kami kesulitan untuk nge-reach si BO-nya ini tadi gitu loh. Meskipun perusahaannya udah pilot, tapi tetap aja seluruh aset-asetnya itu atas nama si BO. Perusahaan ini hanya permainan untuk alat tool untuk masuk ke tender-tender gitu. Tapi tetap kendalinya dirijen utamanya adalah satu orang, meskipun dia bisa gonta-ganti baju pakai 3, 4, 5 PT gitu. Bahkan yang kami jalan di Makassar pun itu bank pun terkibuli ternyata oleh salah satu mafia di Sulawesi seperti itu. Karena kami rapat dengan banknya juga gitu. Kita pihak-pihak yang terkibuli. Nah, pertanyaannya bagaimana langkah kami, karena saat ini masih jalan, sudah kami pilotkan, cuman kita mau menjangkau si BO-nya ini, terutama untuk membuat dia bertanggung jawab sampai ke harta pribadi itu sulit, karena dia juga tidak mau tanda tangan akte personal garanti. Mohon tunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi sekali lagi tadi kan memang susah untuk menjangkau BO. Di Surabaya juga banyak, Pak. Satu orang punya 10 perusahaan, dipegang oleh satu keluarga terdiri dari 7 orang, 5 orang anak, ibu bapak, 7 orang ya. Itu dari 10 perusahaan itu cuma diputar-putar aja nama anak-anaknya ini. Satu ketika, tapi pegawai yang pegang administrasi satu. Nah, suatu ketika si administrator ini lupa, oh si A ini direkturnya ini ya. Nah, jadi dalam surat perjanjian dia kebalik-balik tuh namanya para direktur. Apakah bisa dimintai pertanggungjawaban? Mana yang disalahkan? Notarisnya tadi ketika dia mengakui, oh akta ini dia jadikan akta PKR, lalu kemudian terjadi kesalahan dari situ, tindakan ketidakhati-hatian notaris, apakah ada akibatnya? Itu dari sisi tadi apabila satu perusahaan diputar-putar para pemegang saham dan direkturnya.
Kalau misalnya dalam satu perusahaan ini sama sekali dilepaskan dari struktur orang yang punya kepentingan itu tadi, seperti saya bilang dia masuk dalam kategori BO eksternal, ini memang susah sekali untuk mengaitkannya. Tapi tadi Bapak bilang, semua aset atas nama si BO. Karena indikatornya kan memang para sekutu harus memasukkan inbreng. Tapi dia tidak terlacak sebagai sekutu. Nah, terus bagaimana status aset tersebut? Apakah masih bisa untuk dijadikan sebagai asetnya persekutuan? Kalau bentuknya persekutuan atau CV. Oh, kalau bentuknya PT, kalau dia masuk sebagai inbreng, iya harus dibalik nama. Menjadi hak milik dari PT, karena PT merupakan badan hukum, dia merupakan subjek hukum. Clear sudah. Kalau PT agak lebih ringan. Semua aset masih atas nama si pemilik, belum diakta inbrengkan ya Pak ya. Bagaimana statusnya kira-kira? Aman. Dia aman sekali aset. Bisa dijadikan budal pilot nggak? Tidak bisa dijadikan budal pilot. Lalu bagaimana caranya supaya si BO-nya turut serta? Tapi ini juga aneh, BO-nya tadi BO eksternal. Dia masukkan aset-asetnya dalam PT. Tidak ada akta yang mendasari apapun. Jual beli, pinjam meminjam, segala macam nggak ada. Apakah itu bisa jadi aset PT? Nggak bisa. Ya benar-benar aman. Dilepas semua dari budal pilot. Ya sudah salah dari awal itu. Jadi ya penyeludupan hukumnya di situ memang, kekaburan hukumnya. Ketidakjelian dari para, yang mana yang salah kira-kira? Notarisnya atau para pihaknya? Semuanya. Kalau terbukti. Tapi kan notaris punya azas tabelionis ya. Apa hubungannya azas tabelionis dengan ketika notaris membuat akta pendirian PT? Tabelionis nanti juga saya mau bahas ketika kita bahas tentang pendirian yayasan, yang mana yayasan merupakan subjek hukum, lalu kemudian dalam penekanan tadi memasukkan siapa yang akan jadi pembina, siapa yang akan jadi pengurus, itu dia tulis ex officio Direktur Pertamina adalah pembina dari Yayasan ABC. Bisa nggak dia lakukan? Iya. Terus notarisnya lepas nggak Pak? Aman aja, harusnya ya enggak ya. Karena ada kewajiban dia kan tadi. Jadi kalau mau dikaitkan, sangat bisa itu untuk dikaitkan. Karena kan azasnya dia harus melakukan pekerjaannya berdasarkan kehati-hatian. Dan UUJN kan juga mengatur rinci tentang hal itu. Tadi terkait dengan yayasan, kalau misalnya kita mau membuktikan ada BO dalam yayasan, gimana cara pembuktiannya? Yayasan berbeda dengan tadi PT ya. Kalau PT mendirikan, kita masih terkait, kita masih menikmati keuntungan dari dividen, kita masih ikut dalam rapat umum pemegang saham, kita masih menikmati apapun aset atau tindakan atau aktivitas dari si PT. Tapi kalau kita mendirikan yayasan, coba. Bank Indonesia punya 100 anak perusahaan. Ada 100 anak perusahaan. Di antara anaknya itu ada misalnya 50 yayasan. 50 yayasan ini tadi semuanya dipegang oleh Bank Indonesia. Boleh nggak? Atau Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Bank Indonesia punya 100 anak perusahaan. 100 anak perusahaan ini ada yang berbentuk hotel, ada yang berbentuk apa namanya? Yang tempat berenang anak-anak itu apa namanya? Waterpark, lalu kemudian ada mall dan lain sebagainya. Lalu kemudian di anggaran dasarnya
Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Bank Indonesia itu tadi, ada klausula-klausula yang menerangkan pembina yayasan ini adalah ex officio Direktur Bank Indonesia. Pengurus yayasan kesejahteraan ini adalah ex officio Direktur Keuangan Bank Indonesia. Boleh nggak? Nggak boleh. Ini menggambarkan independensi. Bagaimana status aktanya? Sah atau tidak untuk pendirian yayasannya? Yayasan merupakan subjek hukum mandiri. Kalau misalnya yang Bapak cantumkan di situ nama orangnya, ini malah boleh. Tapi ketika mencantumkan ex officio Direktur Bank Indonesia, ex officio Direktur Keuangan Bank Indonesia, wah ini pelanggaran hukum. Bagaimana akibat aktanya? Apakah aktanya sah? Atau apakah aktanya mengalami degradasi nilai pembuktian? Jadi aktanya tetap sah, namun beban pembuktian atas akta tersebut tidak dianggap sebagai akta otentik. Gimana? Kira-kira. Terus habis membuktikan itu tadi, sah atau tidaknya akta pendirian si yayasan, kita masuk, apakah Bank Indonesia tadi, apabila yayasannya dipilotkan, bisa kita ambil sebagai BO. Nah, ini sangat mungkin bisa dilakukan, karena dia tercantum di situ. Tapi kalau sama sekali tidak ada jejak hukum di sekitar peredaran PT atau yayasan ini tadi, saudara mau ngambil si BO ini untuk turut serta dipilotkan atau turut serta bertanggung jawab secara pribadi, susah. Tapi bukan tidak mungkin. Misal dalam satu transaksi keuangan tertentu, saudara temukan beberapa bukti yang mengaitkan adanya transaksi terafiliasi, terutama kalau di pasar modal. Nanti kita bahas juga akuisisi di pasar modal. Iya, kuratornya harus jeli sekali. Saya ada satu contoh kasus, Pak. Ada satu perusahaan. Perusahaan ini semua pemegang sahamnya orang asing. Tapi dia tidak pegang status sebagai PT dalam rangka penanaman modal ya. Kalau perusahaan, walaupun dalam strukturnya semuanya orang asing, namun dia tidak terdaftar dalam BKPM, tidak ada izin dari BKPM segala macam, tidak ada judul dalam rangka penanaman modal, kan dia masuk sebagai kategori PT biasa saja. Lalu kemudian, ini pemegang sahamnya ada dari Madinah, ada dari Korea, ada dari Jepang, ada dari China. Perusahaan yang dia dirikan di sini perusahaan pertanian. Dia mendatangkan mesin seharga 6 miliar. Pajaknya 600 juta. Masuk kena pajak 600 juta. Mesin 6 miliar ini tadi dibeli tahun 2019. 2023 mesinnya dibawa lari oleh direksi yang dari Madinah. Polisi mau melacak ini ke ranah penggelapan. Namun ada bukti bahwa invoice pembelian mesin ini atas nama direktur yang dari Madinah itu tadi. Isunya, milik siapa mesin pabrik ini? Milik siapa kira-kira mesin pabrik seharga 6 miliar ini? Milik PT. Buktinya? Tidak ada. Mesin pabrik bagaimana? Saudara mengatasnamakan, ada sertifikat kepemilikan mesin pabrik atas nama PT A. Surat apa, Pak? Yang mana tadi yang jauh? Invoice, ya tadi kan invoice-nya atas nama direktur dari Madinah. Apakah invoice merupakan bukti kepemilikan? Kalau saudara nyatakan dia bukan bukti kepemilikan PT, dia bukan bukti kepemilikan, berarti saudara harus mencari tahu, lalu milik siapa mesin pabrik seharga 6 miliar ini? Kalau saudara menyatakan invoice yang tertera
nama Direktur Madinah ini merupakan bukti kepemilikan atas mesin pabrik, dia bawa lari mesin pabrik ini, dia tidak melakukan tindak pidana. Karena itu merupakan miliknya dia. Itu kalau saudara menyatakan mesin pabrik seharga 6 miliar, dengan dasar invoice tertera nama dari si Direktur Madinah ini merupakan hak milik dari Direktur Madinah, dia mau keluar dari perusahaan, dia bawa mesin pabriknya keluar, dia cuma membawa barang miliknya sendiri. Lalu mesin pabrik ini atas nama siapa? Jadi miliknya siapa seharusnya? Mesin pabrik ini benda apa? Benda bergerak. Bagaimana hak kepemilikan benda bergerak? Besit, penguasaan. Kalau gitu, siapa yang memegang mesin pabriknya adalah pemiliknya. Berarti juga lepas aja dia. Iya. Mesin pabrik itu ada berapa kategori? Ada yang melekat dengan tanah, sehingga jadi satu kesatuan dengan tanah, sehingga dia menjadi benda tidak bergerak karena peruntukannya. Sehingga apabila dia menjadi benda bergerak karena peruntukannya, ketika PT sudah menguasai mesin pabrik itu sekian lama, aktivitasnya juga dijalankan atas nama PT, nah ini harus ada penelusuran lebih jauh juga ke belakang. Atas pembelian tersebut, walaupun pakai nama si Direktur Madinah, ada bukti keluar masuk uang seharga segitu nggak? Nggak ada, Bu. Polisinya bilang, saya sudah cari selama 5 tahun, ini parsial. Tahun sekian keluar transfer kepada orang A atas 1 miliar. Bulan ini keluar uang sejumlah sekian kepada orang A lagi 500 juta, dan seterusnya. Dikumpulin sampai nggak 6 miliar? Dihitung lagi, oh, sampai Bu, malah lebih 7 miliar katanya. Tapi bisa nggak itu jadi bukti yang solid untuk membuktikan bahwa untuk pembelian mesin ini betul-betul keluar dari uangnya PT. Lalu kemudian membuktikan bahwa si mesin ini betul-betul menjadi kategori benda tidak bergerak karena peruntukannya dia menempel dalam lahannya pabrik itu tadi. Sehingga ini merupakan asetnya PT. Masuk nggak dia dalam asetnya PT? Itu PT. Jadi ketika Bapak dan Ibu sebagai notaris nanti membuat akta inbreng, betul-betul clear identifikasi benda apa ini yang dimasukkan. Karena di awal kita nggak clear, ini masuk sebagai benda bergerak apa tidak, nanti kepemilikannya ditentukan dari mana. Di belakang, yang tadi kasus-kasus seperti ini sering terjadi juga. Mobilnya langsung diambil karena tidak ada dasar, oh ini merupakan milik PT, enggak. Ini yang CV, saya dapat CV yang di Kalimantan, tadi pekerjaannya adalah, bidang usahanya adalah rental mobil, bagi perusahaan tambang. Dia punya aset 100 mobil Ford double cabin, 100 mobil Innova yang terbaru. Semuanya atas nama Haji Asnawi. CV-nya punya apa? Asetnya CV bagaimana? Terus ketika dia melakukan kerjasama dengan PT Vico, itu bagaimana status jaminannya nanti? Hubungan transaksionalnya untuk melibatkan tadi 200 mobil ini tadi dengan PT Vico seperti apa? Posisi Haji Asnawinya bagaimana? Ya, kehati-hatiannya notaris. Oke. Saya lanjutkan. Untuk pendaftaran kita bisa melalui sistem administrasi badan usaha. Ini terus untuk yang pendirian badan usaha yang berupa badan hukum, yayasan, koperasi, PT, BUMN, ada undang-undang yang terbaru, baru disahkan tapi belum dapat nomor, jadi itu belum diundangkan, jadi kita masih pakai undang-undang yang lama. Kalau yayasan ini harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial. Jadi kalau tadi Yayasan Kesejahteraan Bank Indonesia
dia punya hotel, lalu kemudian dia punya apa tadi? Water park, dia punya sekolahan, dia punya dana pensiun dan lain sebagainya, boleh nggak? Bedakan dengan PT Telkom punya Yakes Telkom. Yakes Telkom punya 5 klinik. Lalu dia bekerja sama juga dengan 100 rumah sakit di seluruh Indonesia. Yakes Telkomnya. Lalu dia punya satu anak perusahaan juga berupa PT Admedika. Tahu Admedika? Nah, apa itu? Asuransi pengadministrasian asuransi kesehatan. Boleh nggak? Boleh nggak yayasan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mendatangkan profit? Boleh. Batasannya? 25% dari modal dari kekayaan yayasan. Bu, 25% dari kekayaan yayasan ini itu dihitungnya dari mana? Kekayaan saat ini mungkin 1 triliun, terus sudah dipakai untuk mendirikan 40 anak perusahaan itu tadi. Lalu kemudian tahun depan dia nambah lagi 10 anak perusahaan dengan jumlah kekayaan yang sama. Terus notarisnya melacaknya bagaimana? Apakah notaris harus melakukan audit keuangan? Apakah notaris harus meminta surat pernyataan dari si yayasan bahwa dalam hal ini saya membuat akta untuk pendirian suatu perusahaan yang di dalamnya pendirinya adalah yayasan dan di dalam yayasan ini untuk pendirian perusahaan ini tidak melebihi 25% dari aset kekayaan yayasan. Apakah begitu? Lalu kemudian kalau dia melebihi, terbukti melebihi, notarisnya ikut nggak bertanggung jawab? Ikut. Apakah harus sampai situ? Pertanggungjawaban notaris, nggak ada yang mau jadi notaris nanti. Takut semua. Ya, coba sampai sejauh mana itu notaris harus melakukan due diligence ketika membantu sebuah pendirian yayasan. Pendirian anak perusahaan oleh yayasan. Karena dalam hukum ada ketentuan batasannya 25% dari asetnya yayasan boleh digunakan untuk penyertaan modal. Penyertaan modal ya, yang tujuan mendatangkan profit adalah untuk penyertaan modal. Balik lagi ke tadi, untuk untuk Yakes Telkom, itu dia sudah punya Admedika untuk mendapatkan keuntungannya. Tapi kalau misalnya si Yakesnya ini tadi punya produk, Bu, untuk administrasi kesehatan semua karyawan, ada 60.000 karyawan Telkom di seluruh Indonesia, beserta pensiunannya, itu diurusin sendiri oleh Yakes. Dropping dananya dari PT Telkom Indonesia. Boleh nggak? Tunggu dulu. Kalau memang dia mengambil keuntungan dari pengadministrasian itu tadi dengan mesin atau aplikasi yang dia miliki, dia mengambil keuntungan, ini yang tidak boleh. Tapi kalau saudara bisa membuktikan, ini dropping, Bu, dari PT Telkom, masuk ke Yakes, digunakan untuk pengelolaan 60.000 karyawan, ada sisa dikembalikan lagi ke PT Telkom, dia nggak pegang apa-apa, cuma ada pembayaran fee biayanya pun harus dilihat lagi. Jadi kalau misalnya nanti, karena ini PT Telkom ya, BUMN, saudara kaitkan lagi, ini ada peredaran sejumlah sekian masuk ke Yakes, kalau misalnya ini di audit, ini ikut di audit nggak? Ikut. Apalagi yang tadi, Pertamina punya
Yakes, Pertamina, lalu kemudian klausula-klausulanya sudah menerangkan ex officio semua direktur dan segala macam ikut di sini. Aliran dananya seperti apa? Ini masuk kena tanggung jawab PT Pertaminanya. Bahkan nanti KPK harus melihat untuk anggaran dasar PT Pertamina, apakah ada pendaftaran untuk melakukan penyertaan modal di bidang asuransi kesehatan segala macam. Kalau enggak, dia melakukan kegiatan yang korupsi ini sudah. Jadi untuk yang tadi PT Telkomnya, dia mendirikan sebuah yayasan, yayasan mendirikan anak perusahaan, saudara betul-betul harus melihat anggaran dasar masing-masing, bisa nggak dia membuat anak perusahaan dalam bidang itu. Yang tadi di yayasan pun, yayasan kan harusnya tidak boleh melakukan kegiatan usaha ya. Tapi ketika pendaftaran, Bapak yang notaris ketika mendirikan suatu yayasan, disuruh nggak untuk melihat nomor izin usahanya, KBLI-nya, mencantumkan KBLI. Diminta ya. Padahal kan nomor untuk berusaha. Yayasan tidak boleh melakukan kegiatan usaha katanya. Ini inkonsistensinya pemerintah. Ya, ada celah silahkan mau dibuat jadi tesis atau disertasi. Jadi konsep kekayaan yang dipisahkan ini yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Jadi tidak ada kaitannya dengan si pendiri. Bahkan ketika mengelola yayasan itu tadi, kalau misalnya dia minta untuk yayasan ini yayasan di bidang riset, dia dapat dana 80 miliar dari luar negeri untuk melakukan riset obat-obatan di Indonesia, pendirinya minta bagian, saya minta bagian 50% dari total dropping dana hibah tadi. Bisa? Tidak bisa, karena pendirinya tidak memiliki keterkaitan apapun dengan yayasan. Sepenuhnya menjadi milik yayasan dan harus dipergunakan sepenuhnya untuk tujuan yayasan. Kalau yayasannya berupa yayasan pendidikan, lalu kemudian yayasan pendidikan tersebut mendirikan sekolahan. Sekolahannya mahal, Bu. Itu bertujuan untuk profit nggak, Bu? Nah, gimana kira-kira? Legal nggak? Jadi gimana harusnya? Kalau sekolahan didirikan oleh yayasan, harus gratis. Belum lagi kalau rumah sakit. Rumah sakit kan boleh rumah sakit itu kan merupakan badan hukum by laws ya. Karena Undang-Undang Rumah Sakit sudah mencantumkan bahwa rumah sakit merupakan badan hukum. Jadi by laws dia sudah diakui merupakan sebuah badan hukum. Namun dia boleh memilih lagi. Dia boleh memilih lagi. Apakah nanti dia mau memilih bentuk organisasi sebagai sebuah PT atau sebuah yayasan? Apa perbedaan keuntungan dan kerugian kalau sebuah rumah sakit itu memiliki manajerial atau organisasi sebagai sebuah PT? Cari keuntungan sebanyak-banyaknya. Lalu, apa perbedaan tanggung jawab antara direktur rumah sakit dengan tadi struktur rumah sakit yang by laws itu tadi? Lalu, saudara sandingkan dengan kalau rumah sakit ini berbentuk yayasan dengan pembina segala macam. Pengelola rumah sakitnya kan sendiri, direktur rumah sakit, Bapak A, beda dengan pembina yayasan. Kan nggak secara otomatis ya jadi jadi direktur rumah sakit si pembinanya. Pengurus rumah sakit juga berbeda. Yang di sini strukturnya dokter-dokter, yang sini orang biasa. Yang PT-nya juga begitu. Yang di sini strukturnya dokter-dokter, yang by laws-nya dokter-dokter semua, yang sini PT biasa. PT mengelola asetnya. Kalau yang diperbankan jelas, bank itu merupakan PT atau bisa berbentuk perusahaan daerah, tetapi dia menjalankan jenis usaha perbankan. Karena perbankan adalah sistemnya, jenis usahanya.
Tapi kalau ini tadi rumah sakit, apakah rumah sakit merupakan kegiatan usaha? Harusnya kegiatan usaha, tapi karena Undang-Undang Rumah Sakit menyatakan dia merupakan badan hukum, by laws dia merupakan bentuk badan hukum. Lalu yang dapat dimintai tanggung gugat apabila terjadi suatu sengketa pada rumah sakit itu yang mana, Bu, strukturnya? Struktur yang rumah sakit atau struktur yang PT-nya? Nah, saudara harus identifikasi sengketanya ini dalam bidang apa? Yang melakukan transaksi ini atas nama siapa? Sama seperti kalau kita lihat dalam suatu kegiatan investasi itu kan besar ya. Tidak semua perkara investasi penanaman modal secara langsung. Tidak selalu kegiatan penanaman modal dalam investasi itu sengketanya merupakan jenis sengketa internasional. Karena saudara harus bedakan lagi jenis sengketanya. Dia masuk dalam kategori sengketa privat karena berawal dari hubungan privat antara PMA ini dengan banyak partner bisnisnya, entah distributor, agennya, produsennya, dan lain sebagainya, pemerintah, hubungan kontraktual. Lalu kemudian dalam kegiatan investasi ada unsur publiknya karena ada kepatuhan dia terhadap hukum nasional, hukum lingkungan, lalu kemudian hukum pidana, dan lain sebagainya. Ini masuk dalam ranah publik, kompetensi pengadilan. Kalau yang di kontraktual tadi ada dua, mau masuk ke pengadilan atau mau masuk ke non-litigasi. Non-litigasinya bisa PSA. PSA-nya kalau saudara milih bisa pilih mediasi, negosiasi, atau arbitrase. Arbitrase ada dua lagi, tergantung jenis kontrak saudara. Jenis kontrak saudara bilang ini merupakan jenis kontrak internasional apa kontrak domestik. Ditentukan oleh para pihaknya. Pilihan hukumnya, governing law-nya. Masuk sebagai kontrak internasional, saudara sudah menentukan pilihan forumnya dalam perjanjiannya. Pilihan forumnya sudah ditentukan, pilihnya arbitrase luar, masuk sebagai arbitrase internasional. International Commercial Arbitration, misalnya SIAC, London International Arbitration Center, ICC, dan lain sebagainya. Tapi ada juga kalanya dalam melakukan kegiatan investasi, investor melakukan proyek atau perjanjian BOT dengan pemerintah. Pemerintah membekukan kegiatan pembangunan jalan tolnya misalnya karena ada terjadi financial crisis, tidak mampu untuk membayar segala macam, investor bisa mengklaim pemerintah seperti pada kasus Karhabodas dan lain sebagainya menjadi expropriations. Ini masuk ke ISDS. Jadi jenis sengketa macam-macam. Perusahaan juga demikian. Jenis sengketanya macam-macam. Sebelum masuk ke dalam, kalau saudara jadi advokat nanti ada investor datang kepada saudara, saya mau menggugat A, sama seperti yang tadi kasus perusahaan yang punya 4 orang direksi yang berasal dari Madinah, Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Orang lihatnya karena ini merupakan PT dalam rangka penanaman modal asing misalnya, pasti ini masuk sengketa penanaman modal asing. Tapi ternyata yang dibawa sebuah mesin. Oh, ini masuk ke ranah pidana. Tapi untuk membuktikan dia merupakan suatu tindak pidana, misalnya pencurian atau penggelapan, saudara harus menentukan dulu apa yang dicuri. Mesin. Mesin ini milik siapa? Milik PT atau milik perorangan? Masuk ke perdata dulu untuk menentukan. Jadi tentukan dulu jenis dispute-nya. Berarti saudara harus jelas tentang siapa yang bersengketa, legal standing dari para subjek hukum itu, betul nggak dia merupakan subjek hukum yang sah. Lalu jenis sengketanya, ini masuk sebagai kategori sengketa privat atau publik, atau justru malah ini sengketa internasional. Karena dia mendapatkan kerugian, tadi investor masuk ke dalam perjanjian BOT, pemerintah mengeluarkan perpres, hentikan proyek ini.
Jadi pembangunan jalan tolnya dihentikan oleh pemerintah. Pemerintah dapat diklaim melakukan tindakan pengambil alian oleh si investor asing. Ini penyelesaian sengketanya bukan di Indonesia, tapi masuk ke ICSID, Mahkamah Arbitrase Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investor dan Negara, ISDS, Investor State Dispute Settlement. Jadi jenis sengketa sangat menentukan apa forum sengketa yang nanti akan Bapak dan Ibu pilih untuk menyelesaikannya. Balik lagi ke subjek hukum yang kita sedang bahas adalah yayasan. Jadi yayasan tadi bisa didirikan oleh satu orang atau lebih. Bagaimana jika yayasannya dibubarkan? Asetnya yayasan yang tadi dapat 80 miliar dari LSM luar negeri itu dikemanakan? Dikembalikan kepada pendiri kah? Atau dibagi-bagi di antara para pengurus? Dibubarkan ya, beda dengan dipilotkan. Kalau di PT kita kenal ada likuidasi, pembubaran perusahaan. Ingat kasusnya PT Iglas? Ada yang familiar dengan kasusnya PT Iglas? Oh, Bapak nyangkut, bisa diceritakan nyangkutnya di mana? Iya. Dan cukup untuk dibagi kepada para kreditor. Jadi diputuskan likuidasi. Nah, itu kan sudah masuk pilotan. Sebelum masuk ke pilotan, status Iglasnya likuidasi. Apa tujuan likuidasi? Pemberesan aset. Pemberesan aset perusahaan yang tujuannya adalah untuk dibubarkan perusahaan. Bagaimana status para organ dalam perusahaan ketika likuidasi dilaksanakan? Apakah direksinya masih memiliki kewenangan? Apakah RUPS-nya masih bisa mengambil keputusan? Apakah komisarisnya juga masih memiliki kewenangan? Gimana, Pak? Direksinya tidak bisa, komisarisnya bisa. RUPS-nya berarti masih bisa. Nah, dalam rangka likuidasi, kalau PT kan kita loncat ya. PT merupakan badan hukum, Indonesia menganut single limited liability atau pertanggungjawaban terbatas single, tunggal bagi perusahaan. Jadi walaupun dia merupakan group of company, pertanggungjawabannya pertanggungjawaban tunggal, kecuali saudara bisa membuktikan bahwa keterkaitan dari pihak terafiliasi itu mutlak. Sehingga dalam rangkaian tanggung gugat group of company itu, induk perusahaan bisa diikut sertakan dalam tanggung gugat anak perusahaannya. Nah, PT Iglas ini menderita kerugian, lalu kemudian diputuskan untuk dalam rangka likuidasi. Dalam rangka likuidasi, status kepengurusan perusahaannya dipegang oleh seorang likuidator. Apakah perusahaan dalam rangka likuidasi itu masih cakap melakukan tindakan hukum? Tidak. Kalau dia tidak cakap,
berarti tidak bisa dong memohon pilot. Gimana? Nah, dalam yang kasus kemarin, likuidator memutuskan bahwa akhirnya perusahaan ini akan dimohonkan pilot. Jadi dia untuk dalam rangka likuidasi pinjam tangannya ke pilotan untuk membereskan harta yang dalam hal ini hutangnya si perusahaan, hutang-hutangnya. Bisa nggak? Lalu kemudian akhirnya permohonan pilotnya dikabulkan. Berubah status kepengurusannya ke kurator. Bagaimana peranan si likuidator? Ini agak kompleks. Lalu kemudian kepailitan. Diputuskan, sudah dibagi, berujung. Si kurator si kepailitan berakhir, bagaimana akhir dari kepailitan? Dalam kepailitan kan kurator bisa memohonkan untuk memulihkan perusahaan kan? Tujuan dari kepailitan tidak selalu untuk membubarkan perusahaan. Namun dia bisa memulihkan perusahaan dalam rangka kepailitan itu tadi. Itu kewenangan kurator. Namun karena PT Iglas ini dimulai dengan likuidasi perusahaan, dibawa ke kepailitan perusahaan, fungsi tersebut ditutup sehingga tidak boleh dilakukan pemulihan status perusahaan. Karena harus sesuai dengan tujuan tadi dalam rangka likuidasi. Setelah kepailitan berakhir harus dibubarkan. Tapi kalau ini tidak ada rentetannya secara penuh, dari fungsinya direksi masuk ke likuidator, masuk ke kurator, lalu berujung kurator selesai, masih ada sisa aset, Iglas masih boleh beroperasi kembali, itu masih dimungkinkan. Kalau misalnya dilakukan permohonan untuk pengembalian status perusahaan, jadi cakap lagi dia nanti perusahaannya. Nah, untuk memotong supaya itu tidak terjadi, maka dikembalikan ke tujuan awal. Tujuan dilaksanakannya kepailitan PT Iglas ini adalah dalam rangka pemberesan yang dalam rangka likuidasi, sehingga harus dilakukan pembubaran pada akhir kepailitannya. Itu nanti dibahas di pembahasan kepailitannya, Bapak Ibu. Ada kan materi kepailitan? Ada ya. Ini pendirian yayasan, pendirian tadi yayasan ketika dia dibubarkan ya, kita kemana-mana jadi pembubaran yayasan, bagaimana? Dibagikan kepada siapa? Asetnya yayasan. Diambil oleh negara kah? Iya betul. Jadi kalau misalnya ada pembubaran suatu yayasan, aset yayasan akan dialihkan kepada yayasan lain yang memiliki lini usaha yang sama, tujuan yang sama. Pendirian yayasan dengan wasiat harus dilakukan dengan surat wasiat terbuka. Nah, ini saya lewati juga, jadi boleh yayasan didirikan dengan surat wasiat. Misalnya saudara memberikan wasiat kalau misalnya saya meninggal, seluruh harta saya akan digunakan untuk pendirian yayasan. Siapa nanti yang akan mengurus berdirinya yayasan itu dari harta saya? Saya tidak punya anak, tidak punya saudara. Siapa yang berkewajiban untuk mengurus pendirian yayasan tersebut? Yayasannya Bu, yayasannya kan belum berdiri. Notarisnya Bu, apakah notarisnya pemegang wasiatnya? Nah, kalau dia pemegang wasiatnya, iya, dia berkewajiban untuk mengurus. Kalau misalnya notarisnya lupa Bu, jadi disimpan dulu hartanya, tidak didirikan yayasannya. Kalau ada bukti, nanti ada yang tahu, bisa dia diminta pertanggungjawaban. Pidana atau perdata? Pidana lah ya. Status badan hukum yayasan, kapan badan hukum akta pendirian yayasan itu setelah mendapatkan pengesahan dari menteri, ini sudah bisa semua lah.
Aset yayasan masih dimiliki oleh perorangan, ketika dimasukkan sebagai aset kekayaan awal yayasan harus segera dibalik nama. Kalau masih dalam atas nama pemilik asli, bagaimana statusnya? Belum. Jadi sekali lagi kalau misalnya yayasannya dibubarkan pun kembali itu ke pemilik aslinya. Yang perseroan lebih menakutkan lagi nanti. Ada pemilik saham dengan pemegang saham. Pemilik saham belum tentu merupakan pemegang saham. Dia punya saham hasil dari warisan, tetapi data perseroan belum diubah oleh direksi. Jadi dia bukan merupakan pemegang saham. Apakah dia berhak atas dividen? Apakah dia berhak atas hak suara? Tidak. Direksi, salah satu direktur dipecat, lalu kemudian sudah diangkat direktur baru, tapi data perseroan belum berubah, jadi masih data namanya direktur yang dipecat itu yang tercatat dalam data perseroan. Ketika dia melakukan perjanjian, misalnya Bapak dan Ibu sudah jadi advokat, perjanjian pelayanan jasa hukum, udah tanda tangan. Atas nama perusahaan, saya sebagai direksi mewakili perseroan menandatangani perjanjian untuk membela kasus ini, melawan yayasan, melawan perusahaannya sendiri. Bisa nggak? Nanti ya. Kegiatan usaha yayasan ini tadi, ini yang menarik untuk dibahas untuk kegiatan usaha yayasan. Tadi saudara lihat di tujuan pendirian yayasan, lalu izin-izin usaha yang tercantum di situ apa saja. Jadi ketika dia melakukan penyertaan sebagai notaris nanti perhatikan kehati-hatiannya apakah untuk usaha yang akan dia lakukan selanjutnya ini sudah sesuai dengan KBLI-nya. Kalau belum, tambahkan. Jadi kalau sekarang kadang-kadang orang nyantumin 50 jenis segala macam dipakai. Jadi kalau nanti sewaktu-waktu tiba-tiba dia pengen penyertaan modal ke perusahaan catering, sudah ada. Bebas nanti. Kegiatan usaha yayasan terus profit. Sampai sejauh mana profit itu diakui sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan untuk profit. Tidak boleh yang tadi yayasan mendirikan sekolahan, apakah dia mendatangkan profit atau tidak, ini masih dilema. Rumah sakit bertujuan untuk mendapatkan profit atau tidak, sehingga nanti dilarang sebagai satu bidang usaha yayasan, ini juga dilema. Kalau misalnya suatu tadi yayasan kesehatan, dia melakukan kegiatan usaha untuk memanage data pegawai kesehatannya kepada rumah sakit, klinik, dan segala macam, mengambil keuntungan, apakah ini dalam rangka mendatangkan profit atau tidak, ini juga masih dapat diperdebatkan oleh jaksa. Jadi profit ini sampai sejauh mana saudara bisa mengidentifikasi, oh ini bertujuan untuk profit. Ada profit di situ. Kalau misalnya ini dijalankan oleh anak perusahaannya dapat profit, nanti dia dapat bagian berdasarkan bukti penyertaan dia sebagai pemegang saham pada anak perusahaan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia sendiri sebagai yayasan mengelola data itu, memanage, lalu kemudian dapat keuntungan, ini dikategorikan sebagai mendapatkan keuntungan, bertentangan dengan tujuan pendirian yayasan oleh undang-undang, bagaimana status yayasannya? Apakah harus dibubarkan? Siapa yang bisa membubarkan yayasan? Banyak ya masalah yayasan ya. Yang berantem di yayasan pun banyak. Nah ini loh. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Nilai kekayaan yayasan kapan? Saat yayasan itu mendirikan si badan usaha ini. Terus nilai 25% itu dari keseluruhan badan usaha yang dia dirikan atau untuk satu
yang mau dibuatkan akta pendiriannya atau penyertaan modalnya tadi? Ini banyak yang nulis. Kenapa? Karena berkaitan dengan tanggung jawab notaris nanti. Apakah sampai sebegitunya notaris harus bertanya, saya lihat dulu pembukuan perusahaannya ini sesuai 25% nggak sesuai dengan undang-undang? Hah? Kabur nanti kliennya. Lalu sampai sejauh mana kewajiban notaris untuk bertanya, apakah ini sudah sesuai 25%, tidak melebihi 25%? Apakah harus saudara minta surat pernyataan? Nah, apakah kegiatan usaha badan usaha yang didirikan yayasan harus linear? Ini juga perdebatan, banyak perdebatannya. Undang-undang yayasan memang sudah waktunya untuk diganti ya. Kegiatan usaha dari badan usaha dalam pasal 7 harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tadi ketika Yayasan Kesejahteraan Bank Indonesia, dia punya hotel, dia punya waterpark, dia punya sekolahan, dia punya rumah sakit segala macam, mana yang melanggar undang-undang dan yang sejalan dengan undang-undang, saudara tentukan dari jenis kegiatan yayasan. Tapi ada yang bilang, oh sepanjang tadi KBLI-nya masuk, itu sudah sesuai dengan tujuan pendirian yayasan. Ini koperasi ini banyak juga agak sedikit lebih sepi, kecuali nanti kalau saudara kaitkan ini dengan BUMDes. Itu jadi ramai lagi. Status Badan Hukum Koperasi diperoleh sejak tanggal diterbitkan surat keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan Badan Hukum Koperasi. Nah, perseroan terbatas. Perseroan terbatas ada pengertian yang baru. Sekarang kita di Indonesia mengakui ada dua jenis perseroan terbatas. Satu adalah perseroan persekutuan modal. Yang kedua adalah PT perseorangan. PT Persekutuan Modal ini didirikan berdasarkan perjanjian, lalu kemudian dia memiliki organ berupa RUPS, lalu kemudian direksi dan komisaris, RUPS-nya ya. Jadi bukan pemegang sahamnya. Nanti yang dijadikan sebagai bukti juga adalah hasil dari keputusan RUPS. Apakah setiap keputusan RUPS itu harus dilakukan dalam bentuk akta notaris? Ada berapa macam? Ada berapa jenis RUPS? Apa saja? LB dan luar biasa dan tahunan ya. Bagaimana dengan circular resolution? Kalau tidak bisa hadir, kenapa Pak? Pakai surat. Gimana? Ada yang punya pendapat lain? Nah, sebelum ke RUPS, pendirian dulu. Sebuah perseroan didirikan tadi atas dasar perjanjian kalau itu merupakan PT Persekutuan Modal. Akta pendirian notaris kalau dia merupakan PT Persekutuan Modal, atau kalau dia merupakan PT perorangan maka perlu surat pernyataan pendirian. Ngisi form aja di sistem administrasi badan hukum. Lalu kemudian untuk PT dalam rangka PT, pendirian PT ini ada 3 macam tanggung gugat. Ketika dalam masa pengajuan, ketika sudah memperoleh suatu pengesahan, itu tanggung jawab siapa? Ketika dalam rangka pengajuan, ini kalau sekarang dibahas sih kurang relevan ya, karena untuk pengajuannya, pendaftarannya mungkin 5-10 menit sudah jadi ya Pak. Jadi tidak ada jeda, masih dalam rangka pengajuan, jadi nanti yang bertanggung jawab adalah siapa kira-kira? Siapa? Pada masa pendaftaran PT, saudara membuat akta pendirian.
Lalu kemudian saudara mencatatkan siapa saja calon direktur, calon komisaris, pemegang sahamnya siapa, pendirinya ya. Nah, ketika pada masa pendirian ini, Bapak dan Ibu perlu memberi beberapa barang. Sewa kantor, rekrutmen pegawai, sambil ngumpulin uang, pendaftaran, sekalian juga dibenahi, saya mau sewa ruko. Saya sewa ruko 13 lantai. Lalu kemudian saya rekrut 100 orang pegawai. Tanda tangan semua perjanjiannya. Kalau terjadi sesuatu, tanggung jawab siapa ini perjanjian yang sudah dibuat? Perorangan ini siapa? Yang bertanda tangan kira-kira siapa? Sudah ada direktur belum? Belum ada direktur. Ya, perseorangannya ya nanti yang akan misalnya karena dia berpendapat oh nama saya sudah tercantum dalam akta pendirian padahal masih akta belum diajukan pendaftaran ya. Sudah tercantum di situ saya berhak. Jadi di situ di dalam perjanjiannya ditulis Yuniarti selaku direktur, nah, belum bisa dituliskan berdasarkan akta pendirian PT ini belum bisa. Tanggung jawabnya masuk ke saya. Kecuali apa? Apabila setelah dilakukan pengesahan, PT sudah mendapatkan status sebagai badan hukum, sudah ada nomornya segala macam, diselenggarakan RUPS pertama. RUPS pertama menentukan segala macam tindakan hukum yang sudah dilakukan selama masa pendaftaran akan diakui sebagai tindakan hukum PT. Itu baru berpindah, saya tidak bertanggung jawab secara pribadi, melainkan PT. Itu perlu persetujuan RUPS pertama. Kapan tidak diperlukan RUPS pertama? Manakala perjanjian yang dibuat ini tadi kepada pihak ketiga dilakukan secara bersama-sama oleh semua pendiri. Jadi otomatis ini dianggap sebagai perbuatan PT. Ini dalam rangka pendaftaran. Kalau sudah jadi dapat pengesahan, otomatis dia sudah menjadi subjek hukum. Dia sudah menjadi badan hukum, berlaku tanggung jawab penuh dan terbatas. Tanggung jawab penuh kapan? Tanggung jawab terbatas kapan? Dan buat siapa? Direksi tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab penuh. Penuh itu tanggung jawab sampai kepada harta pribadi loh Pak. Terbatas. Terbatas apa? Lalu PT sudah mendapatkan status sebagai badan hukum. Mendapatkan organ PT. Direksi berdasarkan prinsip fiduciary duty, berdasarkan agency teori, memiliki kewenangan untuk menjalankan tindakan pengurusan atau corporate action dalam PT. Ada berapa macam corporate action yang dimiliki oleh PT? 2 macam, tindakan hukum beseeking dan beheren. Apa itu tindakan hukum beseeking? Tindakan sesuai dengan kepengurusan sehari-hari, yang berarti saudara harus konfirmasi tujuan pendirian PT ini apa? Kalau misalnya yang dilakukan oleh direksi tidak sesuai dengan tujuan pendirian PT, nah baru kita identifikasi tanggung jawab siapa perbuatan ini. Jadi misalnya ada satu PT ABC, dari tadi ABC terus. PT ABC ini rupanya macam-macam kegiatan usahanya. PT ABC kegiatan usahanya adalah pembuatan interior gerbong kereta api. Kemudian dia ditawari untuk pembuatan rel kereta api. Ikut lelang pekerjaan, dapat dia menang tender,
Tapi pekerjaannya adalah bikin rel kereta api. Lalu kemudian nggak selesai pekerjaan pembuatan rel kereta apinya. Tanggung jawab siapa ini? Direktur. Kenapa direktur? Bukan RUPS-nya, karena tindakan yang dia lakukan tidak sesuai dengan anggaran dasar. Jadi kita melihat tindakan kehati-hatiannya direksi, pasal 92 sampai dengan 97 itu kita kembalikan lagi kepada pasal 3 anggaran dasar. Maksud dan tujuan PT ini apa? Saudara tahu nanti direksi bertanggung jawab penuh atau terbatas itu dari situ. Kalau dia direksi bertanggung jawab secara penuh, berarti direksi melakukan tindakan ultra vires, yang artinya direksi menyalahi ketentuan dalam anggaran dasar. Tolak ukurnya apa? Tidak sesuai dengan anggaran dasar, tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan dokumen GCG perusahaan. Ada pertanyaan sampai sini? Ini tanggung jawab penuhnya direksi. Terbatas ini menjadi tanggung jawab si perusahaan. Direksinya jadi tidak bertanggung jawab. Karena ini merupakan tanggung jawab perusahaan. Manakala sudah sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian PT, perusahaan yang bertanggung jawab. Oke? Nah, tadi yang ganti sekarang. PT Maju Makmur bergerak di bidang tekstil. Karena dia bergerak di bidang tekstil, unsur lingkungannya kan kental ya. Coba lihat di Pekalongan. Sungai-sungainya berwarna-warni karena limbah tekstil segala macam. Jadi untuk tekstil itu sangat berkaitan erat dengan lingkungan. Perusahaan Maju Makmur ini mengalami defisit karena biaya produksinya tinggi. Salah satu unsur biaya produksinya adalah pengolahan limbah. Misalnya pengolahan limbah yang harus dia lakukan adalah 12 macam. Direktur kemudian berkoordinasi mengadakan rapat RUPS. Dalam RUPS dia minta persetujuan untuk melakukan efisiensi demi menurunkan production cost-nya perusahaan. Oleh RUPS disetujui, penghematan dilakukan. Kebijakan direksi, penghematan itu, pengurangan biaya produksi dilakukan melalui pemotongan langkah pengolahan limbah. Yang tadinya 12 jadi cuma 5. Akibatnya ada pencemaran lingkungan. PT-nya masuk ke digugat lingkungan oleh masyarakat sekitar. Tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab PT-nya kah? Kenapa kok PT? Karena sudah disepakati dalam RUPS. Ada yang bilang ini merupakan tanggung jawab direksi? Tanggung jawab PT, Bu, karena RUPS sudah menyetujui. Apa buktinya? Hasil keputusan RUPS. Mana aktanya? Ada akta PKR-nya, Bu. Tertulis apa di akta PKR-nya? Penghematan biaya produksi. Ada nggak menyebutkan dalam aktanya tersebut untuk memotong langkah pengolahan limbah? Oh, Mas Yo sudah dapat persetujuan RUPS, hati-hati lagi. Harus hati-hati. Betul nggak saya bisa melakukan kebijakan seluas-luasnya berdasarkan keputusan RUPS tadi, sehingga nanti saya lepas tangan dari pertanggungjawaban. Jadi nggak bisa. Buktinya apa? Saudara nanti selaku direksi mengumpulkan risalah rapatnya direksi seperti apa. Runtutannya untuk bisa dia terbebas dari tanggung gugat secara penuh. Risalah rapatnya direksi bagaimana, persetujuan dari komisaris seperti apa untuk memotong jumlah pengolahan limbah ini tadi. Jadi ini masih masuk ke tindakannya direksi yang besiking. Besiking aja banyak resikonya. Beheren yang tindakan sehari-hari kan, sesuai dengan anggaran dasar. Itu pun karena ini merupakan tindakan kesehari-harian,
ternyata ada beberapa resiko yang harus diperhatikan. Tindakan basiking beheren, kalau basiking kan kepemilikan. Kepemilikan berarti terkait dengan aset perusahaan. Ini akan berbeda kalau kita bicara basiking beherennya PT dalam rangka perusahaan tekstil dengan basiking beheren kayak PT Ciputra. Yang sehari-hari tindakan bisnisnya adalah jual beli properti. Jual beli properti kalau di PT yang tekstil ini kan termasuk basiking ya. Perlu persetujuan RUPS. Kalau basiking harus ada persetujuan RUPS. Kalau tidak ada persetujuan RUPS, nggak sah. Dia bertanggung jawab secara penuh. Tapi kalau pada PT Ciputra, karena dia sehari-hari memang melakukan tindakan jual beli properti, ini masuk dalam kategori tindakan beheren. Harus RUPS terus nggak? Kalau misalnya ada jual beli dengan nasabah kan nggak ya? Bisa kaya nanti notarisnya Ciputra. Permisi Ibu, Ya. untuk bab pertama telah habis waktunya. Ini mau dilanjut gas aja atau dijeda terlebih dahulu? Saya kembalikan ke kelas. Mau dijeda dijeda atau bagaimana? Oke. Berapa menit Ibu mungkin yang bisa diberikan? 15. 15 menit. Oke. Ya, terima kasih. Saya akhiri dulu sesi satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.